Halo guys, Kol Kala Melo here dan selamat datang di episode kedua Kol Kala Masak. Anjay, dimana gue bakal masak, makan, dan nilai makanan kesukaan VTuber. Nah, untuk episode kedua ini, sesuai dengan judul dan thumbnail, bintang tamu kita adalah Alenka Invent Bro. Oke, like always, supaya kita tahu makanan kesukaan Alenka itu apa, mending kita langsung nanya aja kan ya ke orangnya. Oke guys, ini gue udah bareng Alenka. Alenka, welcome. Silakan perkenalan dulu. Hai semuanya, nama aku Alenka Inventor dari Digikagi. Salam kenal. Salam kenal. Selamat datang Alenka di Kol Kala Kitchen. Anjay. Oh oh bukan kalau masak lagi. Kol Kala Masak sih, cuman ini kan kita di Kol Kala Kitchen ya. Oh yes. Yeah. Oke. Oke. Welcome. Bukan. Ya terima kasih. Welcome. Oke. Balik. Aku pengen nanya di sini. Pertama, makanan kesukaan Alenka itu apa sih? Aku suka yang kuah-kuah kak. Aku suka soto Bandung. Yeah. Kenapa? Ada alasannya nggak kenapa soto Bandung? Kan soto kan di dunia ini kan ada banyak kan. Ada soto Betawi, ada soto ayam. Kenapa soto Bandung? Ada alasannya nggak? Aku tuh suka sama makanan yang kuah-kuah, terus yang kuahnya tuh bening, terus dan apa ya, menyegarkan. Gitu masih. Iya. Soalnya kan soto Bandung kan begitu ya, rasanya very clean. Iya. Sama yang bikin soto Bandung itu unik, yang aku perhatiin sih ada lobak putihnya itu. Alenka suka kah itu yang lobak putihnya? Suka. Yes. Itu tuh soalnya kayak apa ya? Makanan tradisional. Itu termasuk makanan tradisional nggak sih? Iyalah. Iya. Makanan daerah pertama yang aku cicip dan sampai sekarang aku masih suka. Oh gitu. Oke. Untuk soto Bandung, Alenka punya kayak cara makan sendiri nggak? Kayak misalnya harus make ini, kalau nggak make ini tuh nggak makan soto Bandung gitu loh. Ada caranya Alenka sendiri nggak? Paling enak tuh makan soto Bandung tuh pakai sedikit sambal sama pakai jeruk nipis. Itu udah paling Iya. Itu udah paling best kalau soto Bandung begitu. Udah kebayang sih segernya. Men, gue lapar cuy. Kalau kecap gitu nggak make ya kalau enggak. Soto Bandung? Aku tuh itu dia makanya kenapa aku suka sama soto Bandung, karena basicnya bening. Jadi aku lebih suka kalau kuah-kuahan tuh bening gitu. Oh, yang clean gitu ya? Yes. Alright. By the way, Alenka udah pernah masak belum soto Bandung? Belum bang. Oh gitu ya? Tahu makan doang bang. Oke. Semoga setelah episode ini Alenka bisa nyoba sendiri ya di rumah ya. Wah, amin. Ajarin ya bang ya. Abis masak ini ya bang ya. Siap bang, siap. Oke Len, makasih ya udah mau aku tanya-tanyain. Yes. Semangat masaknya bang. Oke, nanti kirim ya. Siap. Alamatnya di Pip. Oke. Nanti kita lihat ya nilai Alenka kira-kira dapat berapa ya. Bisa nggak ya nurunin Shira dari peringkat satunya ini? Let's go. Thank you Alenka. Thank you. Dadah. Bye-bye. Oke, sesuai dengan request Alenka, hari ini kita bakal bikin soto khas Jawa Barat, yaitu soto Bandung. Seperti biasa, sebelum kita masak, gue pengen ngasih lihat dulu bahan-bahan apa aja yang dibutuhin buat bikin soto Bandung ini. Oke, untuk bikin soto Bandung, ini bahan-bahan yang kita butuhin. Yang pertama ada daging sapi, terus untuk spice-spice-nya ada bawang putih, bawang merah, terus nutmeg atau biji pala, ada lengkuas, ada jahe, ada daun jeruk, daun salam, sama yang terakhir seledri. Dan untuk toppingnya, gue perhatiin soto Bandung itu ada kacang-kacangnya, dan ternyata pas gue cari tahu kacang-kacangnya itu kacang kedelai goreng. Jadi ini kacang kedelai yang udah gue rendem sekitar 5-4 jam, habis itu udah gue tirisin, nanti kita bakal goreng ini. Dan yang terakhir, yang bikin soto Bandung identik lagi itu mereka pakai lobak putih. Selain lobak putih, ada daun bawang, ada tomat, ada jeruk nipis, sama bawang goreng untuk toppingnya. Nah untuk seasoningnya, yang kita butuhin cuman ini, lada bubuk, garam, gula. Kita nggak butuh gula banyak-banyak sih sebenarnya, tapi gula sama kaldu bubuk. Udah, itu aja bahan-bahannya. Kayak kita masak. Oke, sebelum bikin sotonya, yang pertama pengen gue bikin toppingnya, yaitu kacang kedelai goreng. Jadi ini kayak tadi yang gue bilang, ini kacang kedelai yang udah gue rendem 5-4 jam. Ini pengen gue kasih garam aja dikit. Habis itu kita goreng. Nyalain kompornya, tunggu sampai panas dulu minyaknya ya. Oke, ini minyaknya udah mulai panas, kecilin dikit ya. Gue pengen langsung masukin aja kacang kedelainya tadi. Ini kita goreng sampai warnanya emas. Oke, ini udah mulai coklat, gue pengen matiin.
Udah mulai coklat, ini harus gue tirisin sekarang. Oke, ini hasil kacang kedelai yang udah gue goreng tadi. Warnanya udah bagus banget. Jadi ini nanti kita bakal taburin di atas sotonya. Oke, next gue pengen rebus dagingnya. Kita ngerebus dagingnya bakal 2 kali. Yang pertama buat kayak bersihin doang, sebentar doang. Habis itu ganti air bersih. Habis itu rebus lagi bareng serehnya sama rempah-rempah yang lain. Jadi ini gue pengen nunggu mendidih dulu. Habis itu kita masukin buat kayak bersihin gitu loh, supaya kuahnya nanti nggak begitu cloudy gitu. Oke, ini airnya udah mulai mendidih. Sekarang gue pengen masukin daging-daging sapinya. Sekali lagi ini ngerebusnya cuma sebentar doang, cuma kayak buat ngebersihin doang gitu loh. Jadi ini kita nggak ngerebus sampai matang, terus nggak ditaruh apa-apa di dalam airnya ini. Nanti kita ganti air. Oke, ini kurang lebih udah. Jadi gue pengen angkat, habis itu ganti air, kita rebus lagi pakai rempah-rempahnya. Oke, ini hasil rebusan pertama tadi yang gue bilang, yang cuma buat ngebersihin doang. Ini juga gue udah ngambil air bersih, sekarang gue pengen mendidihin, habis itu taruh rempah-rempahnya ke sini dulu. Oke, ini airnya udah mulai agak mendidih. Tadi sembari nunggu mendidih, gue udah geprek serai, lengkuas, jahe, sama palanya. Ini gue pengen langsung masukin aja. Sama daun salam, sama daun jeruknya. Gue masukin 3 lah ya. Oke, biarin mendidih sebentar, habis itu kita masukin dagingnya. Oke, udah agak mendidih, sekarang gue pengen balikin lagi daging yang tadi. Nah, ini kita biarin rebus sampai dagingnya empuk. Ini lumayan lama sih, jadi sembari nunggu kita bikin yang lain-lainnya lah ya. Oke, sembari nunggu daging empuk, ini gue pengen nyiapin bahan halusnya yang bakal kita tumis nanti. Ini gue ada bawang merah sama bawang putih. Ini pengen gue jadiin 2. Ada yang diiris sama ada yang diulek. Ini kayaknya pengen gue iris segini, yang ini pengen gue ulek. Oke, ini yang diiris udah. Sekarang gue pengen ngulekin sisanya. Ini gue kasih sedikit garam aja buat ngebantu nguleknya. Oke, ini yang diulek sama yang diiris sudah selesai. Sekarang gue pengen tumis keduanya. Oke, sekarang gue pengen tumis yang tadi kita iris. Ini gue masukin minyak aja sedikit, nggak usah banyak-banyak, even layer aja. Kalau udah, gue panasin. Oke, ini minyaknya udah mulai panas. Sekarang gue pengen mulai tumis yang tadi kita iris dulu. Ini tumisnya jangan sampai terlalu matang ya, soalnya kita pengen masukin itunya juga. Ini gue kasih garam sedikit. Dikit gula juga, dikit aja. Sama mericanya juga sedikit. Oke, ini udah mulai matang. Gue pengen masukin yang kita ulek tadi. Next, di sini gue pengen masukin daun salam sama daun jeruknya juga. Oke, udah mulai wangi sama mateng. Oke, ini udah mateng. Gue matiin, sekarang kita tinggal campur bumbu ini ke kuah tadi. Oke, karena tadi rebus dagingnya lama banget, butuh sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk empuk. Ini gue pakai daging yang udah tadi gue rebus tadi sore. Jadi gue pakai ini aja sekarang. Ini udah empuk banget nih kan. Ini gue keluarin dulu dagingnya. Oh ya, serai sama daun salamnya juga ini udah gue keluarin. Sekarang gue pengen masukin bumbu yang tadi kita tumis. Langsung aja ke sini. Oke. Sembari nunggu mendidih, gue pengen masukin ini batang seledri buat nambah rasa aja. Habis itu nanti kita pakai daunnya buat ngegarnisin. Sembari kita nunggu itu, ini dagingnya pengen gue mulai potong-potongin. Ini ukurannya terserah kalian ya, kalian sukanya semana ya udah segitu. Lihat tuh dagingnya udah empuk banget anjir. Oh my god, so tender. Potong aja. Oke, ini dagingnya udah kepotong-potong. Sekarang gue pengen masukin lagi ke sini. Ini tuh biasanya dagingnya agak terlalu empuk sih buat gue. Kayaknya gue agak kelamaan. Jadi kalian kalau misalnya bikin di rumah, gue saranin rebusnya sejam sampai 2 jam aja, biar nggak terlalu empuk kayak gini. Tapi kalau kalian suka kayak gini juga why not? Oke, ini apinya gue kecilin. Sekarang gue pengen siapin lobaknya. Oke, ini lobak yang tadi, ini udah gue kupas. Sekarang gue pengen iris tipis-tipis aja. Kalian terserah sih pengen bentuknya kayak gimana, mau setengah lingkaran, mau lingkaran. Ini gue bakal bikin lingkaran aja, tipis-tipis biar cepat matang. Oke, ini udah gue potong-potong. Sekarang gue pengen langsung masukin aja ke dalam sotonya.
Nah, jangan lupa kasih garam, kasih mericanya juga sekarang. Sama yang terakhir, kaldu bubuk. Nah, segitu kayaknya cukup. Next ini gue aduk-aduk. Dah, sekarang tinggal nunggu sekitaran 2 menit lobaknya matang, habis itu kita angkat. Oke, ini lobaknya udah mulai matang, gue pengen mulai ngangkat deh. Nah, gue ambil daging-dagingnya dulu. Gila, baunya seger banget. Oke, next gue pengen ngambil lobaknya. Oke, ini soto yang udah gue ambil. Sekarang kita garnish pakai tomat. Di situ sedikit parsley, seledri, daun bawang, sama kacangnya tadi. Oke, jeruk nipisnya gue pengen taruh di sini sama sambal. Mana sendok gue? Nah, ini sambalnya gue bikin cuman pakai cabai rawit yang direbus, habis itu diulek-ulek. Oke. Ini dia makanan kesukaan Alenka, soto Bandung. Sekarang kayaknya langsung aja ya ke tes-tes, habis itu kita nilai. Gua lupa yang terakhir bawang goreng. Oke, next langsung aja ke tes-tes. Ini gue udah ngambil nasi dikit aja, aku lagi diet nih. Default. Oke, mulai nyobain itunya dulu kali ya, kuahnya dulu kali ya. Wait, lupa meres ininya bang. Oke, kita cobain kuahnya. Oh, seger-seger gitu ya. Apa namanya? Gurih, seger. Pedes, main, oh man, it's nice. Kalau lagi hujan-hujanan kayaknya makan ini cocok banget deh. Tapi sayang ini gue lagi panas banget sekarang. Oke, cobain makan nasi deh sama ininya. Makan guys. Panas, tapi enak. Oke, panas tapi enak. Terus gue pengen nyobain lobak. Rasanya kayak wortel, tapi nggak kayak wortel. Man, oke, I'm impressed. Oke, kita lanjut ke penilaian. Oke. Untuk penilaian, ini gue impress banget sih sama seger, enak, terus pasti feeling juga kan. Jadi untuk rasa, gue pengen ngasih 89. Nggak begitu jauh sih dari Shira, soalnya ini beneran deh enak. Untuk difficulty, sebenarnya ini cara bikinnya nggak begitu sulit, cuman bagi gue ini cukup makan waktu, soalnya dari harus ngesok kacang kedelainya, terus rebus dagingnya juga makan waktu lumayan lama. Tapi bikinnya nggak sulit, jadi gue ngasihnya 74. Dan yang terakhir untuk price, untuk bikin sedikit kayak gini, nggak semahal kayak Shira kemarin sih. Shira kemarin kan mahal kan, terus kayak bikinnya segitu doang. Jadi gue bakal ngasih price nilainya 86. Halo guys, ini gue, Cole Calamelo dari masa depan yang lagi ngedit video ini. Gue cuma pengen ngasih tahu, ini nilai price sama difficulty-nya ketuker, jadi jangan dengerin gue yang ada di video, dia bodoh. Oke, itu aja, bye. Dengan total segini, nggak tahu, gue belum ngitung. Oke, karena Alenka nilainya 83, dia berhasil nurunin Shira dari peringkat pertama. Jadi kita ini turunin dulu Shira. Mana lubangnya? Nah ini dia. Oke, dan Alenka dapat peringkat pertama. Yeay. Komen siapa VTuber yang menurut kalian bisa nurunin Alenka dari peringkat 1 ini. Oke guys, thank you so much for watching. I really hope you guys enjoy the video. Komen siapa VTuber yang kalian pengen gue masak makanan kesukaannya. Dan as always, untuk VTuber yang nonton, kalau kalian mau makanan kesukaan yang gue masak, kalian komen aja di post Twitter gue yang ini. Anyway, udah dulu. See you guys on the next episode. Bye-bye!